menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diminta dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti tujuannya hari ini kalian diminta untuk menghubungkan hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kesepakatan pada jam pembelajaran hari ini atau dalam pembelajaran kita yang sedang berlangsung. Pertama, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar. Setuju? Setuju. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai teman yang lain jika mau menjawab atau bertanya. Setuju? Setuju. Kalau setuju, kita hari ini pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik, apa itu zikir? Siapa tahu zikir? Waladi apa zikir waladi? Zikir berdoa. Ayo. Apa itu zikir? Zikir bertasbih. Alfi Anur? Mengingat. Mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Fitria? Zikir? Menurut Fitria apa? Doa. Sama berarti Fitria menyebutkan zikir adalah berdoa sama kayak waladi. Ayo berzikir. Alfianur mengingat kepada Allah. Next. Sebelum kita ke materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai yang lain dipersilakan berdiri dulu. Kita berdiri di samping masing-masing. Udah siap? Kita mulai. Bismillah. Satu, dua, tiga. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Thank you. Kalian tadi sudah mulai menyanyikan lagu nasional. Berarti dari Sabang sampai Merauke adalah lagu nasional yang wajib kita ketahui dan kita hafal. Berikutnya, materi hari ini, makna sholat dan zikir. Di sini ada makna sholat. Makna sholat secara bahasa diartikan dengan doa. Berarti jawaban Maladi sama Fitria tadi benar. Sholat adalah doa.
orang yang tidak memelihara sholat, dia akan memperoleh keburukan di hari kiamat. Maksudnya apa? Orang yang memelihara sholat, menjaga sholat, nanti dia akan selamat dapat pertolongan di hari kiamat. Tetapi orang yang tidak memelihara sholat dalam kehidupan sehari-harinya, di hari kiamat nanti dia mendapatkan keburukan. Nauzubillah min dzalik, jauh kembali kita mendapatkan keburukan. Oke. Intinya kita harus menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama. Betul sekali. Berikutnya, di sini ada sedikit video tentang sholat. Video ini menggambarkan tentang sholat atau kegiatan sholat. Bapak mohon kalian siap menyimak. Bila ada yang penting, dipersilahkan untuk mencatat. Kita cek. Sambil mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mencatat bila ada yang penting. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Sholat tiang agama. Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar tentang sholat. Benar dengan sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah cuplikan video tentang sholat. Di mana situ dari pengertian sholat sampai manfaat sholat sampai hukum sholat. Nah, setelah kalian tadi melihat video tentang sholat nih, video tentang sholat, apa yang sudah kalian pahami atau kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Yo, lihat apa yang kalian dapatkan tadi? Ya, membaca kitab Al-Quran. Benar. Kalau tidak sholat tidak membaca kitab Al-Quran gimana? Maksudnya apa? Kan dalam sholat kita ada membaca surah-surah pendek, membaca basmalah dulu. Itu ayat suci Al-Quran. Oke. Alfianor, apa tadi yang Alfianor pahami? Yang Alfianor catat tadi apa? Tentang video tadi. Yo. Mendapatkan ilmu tentang sholat. Oke. Berikutnya, Fitria, dari video tadi gimana? Apa yang Fitria pahami? Oke, sholat adalah tiang apa Fitria? Tiang agama. Oke.
ada makna zikir. Pertama, zikir menurut bahasa berarti ingat. Oke, tadi ada siapa yang bilang waktu pertanyaan orang kita zikir adalah ingat siapa? Alfianur, benar. Zikir itu kita mengingat. Oke. Sedangkan menurut istilah zikir artinya adalah mengingat kepada Allah. Berarti kalau kita berzikir berarti kita ingat kepada Allah. Oke. Sini ada 3 cara dalam berzikir. Siapa yang mau baca? Alfianur kan? Yang pertama, kelihatan di situ. Boleh baca. Hati, Oke. yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Yang berikutnya yang kedua siapa? Yo, Ramadan nih. Ada kelihatan di situ? Kelihatan nggak? Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, yang keduanya lagi. Yang bawah yang zikirnya. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal Allah yang dalamnya terdapat nama-nama Keagungan. keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui tahlil, takbir, salat, baca Al-Qur'an dan selawat. Oke, yang terakhir, ayo. Terakhir nomor 3. Sebentar. Oke, di situ ada 3 zikir. Pertama, zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, contohnya apa tadi? Kita diciptakan Allah, orang tua kita diciptakan Allah. Kita situ merenung bagaimana Allah sih menciptakan kita dengan segala kesempurnaan diri kita. Makanya kita bertafakur mengingat Allah dan mengagungkan Allah bahwa Allah itu Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dalam ucapan yaitu dalam ucapan kita mengucapkan lafal-lafal Allah, maksudnya nama-nama baik Allah melalui tahlil bisa, takbir bisa, melalui salat dan baca Quran. Berarti dari takbir apa? Yang takbir Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah karena Allah itu Maha Besar atau Maha Kuasa. Yang ketiga, menaati perintah Allah dengan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Contohnya apa? Misalkan Dayat dan Waladi diajak temannya untuk bolos, tapi Dayat dan Waladi tidak mau. Berarti Dayat dan Waladi masuk dalam apa? Menaati perintah Allah melalui zikir dengan apa? Perbuatan. Berarti kita menghindari hal yang buruk kepada diri kita. Oke. Berikutnya kita tes. Ini ada video makna zikir. Ya, tolong perhatikan. Kalau tidak bisa, tolong perhatikan mana yang penting. Kita next berikutnya. Oke. Zikir. Oke. Nah, setelah kalian tadi memahami materi zikir dan sholat nih, ini Bapak akan mengadakan kuisis sedikit untuk pemahaman kalian di materi kita tadi. Sudah siap? Siapa yang mau maju silakan sentuh layarnya dan kita cek jawabannya yang benar. Oke? Sudah siap? Nah, semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kuisnya sampai 2 kelas 7 mulai. Oke. Bab 3, menghadirkan zikir dan salat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda dan ada 6 pilihan. Kita cek. Mulai. Secara bahasa salat diartikan sebagai, ayo siapa yang mau maju? Pertama, kewajiban, keharusan umat muslim, doa meminta kebaikan, sunnah, makruh, penting. Yo, Alfianur dari yang ketahan, silakan pilih jawabanmu. Yang lain silakan pilih. Sama enggak sama Alfianur?
yang sebanyak-banyaknya. Arti dari Quran surah sebelum maju. Ya selain itu yang perempuan lagi terakhir. Pertama Al-Ankabut, kedua Al-Imran, silakan ketiga Al-Isra, keempat Al-Baqarah, kelima Al-Hajj, keenam Al-Mulk. Apa? Ketiga mau mana? Al-Baqarah atau Al-Hajj? Ya. Oke, jangan seru. Kalau pergi yang mana? Oke. Nah, 1, 2, Al-Baqarah aja. Oke, 1, 2, dia pilih situ 2, 3. Oke, Al-Baqarah benar. Menjawab waktu selama 3 menit. Oke, mantap. Oke, tadi kuisis mengasahkan kemampuan kalian di dalam pembelajaran tadi. Berarti kalian sudah dari makna sholat dan zikir tadi kalian sudah paham. Oleh karena ada kuisisnya. Kuisis untuk mencek keberhasilan kalian. Berarti kalian sudah paham mengenai video tadi. Oke. Setelah kuisis ada tugas tadi. Tugasnya ada 3. Sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat. Hikmah sholat apa sih? Kalau kalian mengerjakan sholat apa sih hikmahnya? Yang kedua, sholat adalah sarana manusia dengan Allah. Sholat disebut juga dengan tiang agama. Kenapa sholat itu tiang agama? Sebutkan. Zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa penting? Sebutkan. Boleh kalian tulis jawabannya saja. Bapak beri waktu beberapa menit. Tuliskan jawabannya. Tuliskan hikmah sholat dan zikir. Hikmahnya apa dalam kehidupan kalian? Yang kedua, sholat adalah sarana antara manusia dan Allah. Adalah sholat sebagai tiang agama. Kenapa sholat itu tiang agama? Yo. Berikutnya, yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting. Mengapa zikir itu penting? Nah, Bapak beri waktu beberapa menit dulu. Nah, nanti Bapak tolong bacakan jawabannya. Tanyakan lagi pertanyaannya kalau ada yang belum paham. Ada. Ada yang sudah? Sudah? Oke, sudah. Kita cek dulu jawabannya satu-satu dulu. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat dan zikir. Kalau Alfianur sudah? Apa hikmahnya Alfianur? Oke, yang pertama kata Alfianur, salat dan zikir adalah merupakan berdoa dan mengingat kepada Allah. Oke. Yang kedua, Waladi. Kenapa salat sebagai tiang agama? Kenapa Waladi? Oke, betul karena mendapatkan pahala. Oke. Kenapa zikir penting?
Oke, karena zikir bisa membuat kita ingat. Oke. Sampai sekarang atau sampai materi sekarang kalian sudah paham. Kita next ke berikutnya. Hari ini kita senam. Ayo supaya semangat. Kembali ke barisan, keluar dari tempat zona duduknya. Kita berdiri dulu, kita senam. Untuk kesegaran kita hari ini, kita tetap semangat. Sudah? Ayo kita akan berdiri. Kita senam. Sudah siap? Mulai. 1, 2, 3. Ikuti gerakannya sebisa kalian. Tangan di depan, kaki di depan. Tangan. Oke. Oke, tangannya. Oke. Oke, tangannya. Iya, kanan, kiri, gerakan. Kaki ke depan. Oke, tangannya. Oke. Depan. Oke. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Ayo bergerak. Oke. Oke. Ya, tangan ke atas. Oke. Oke. Lagi. Tangan, gerak. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke. 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 Ayo gerak. Oke, sip, thank you. Lagi. Sudah semangat nih, habis senam, sudah berkeringat nih. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Ya, masih semangat. Sudah kita ada video gerakan tadi, kita refleksi lagi. Refleksi materi yang sedang berlangsung tadi. Refleksi ini pemahaman kalian materi yang sedang berlangsung. Jadi Bapak mau tayangan satu-satu dulu. Yang pertama kepada Fikri besar. Fikri, apa yang Fikri dapatkan dari materi awal dan sampai akhir? Oke, benar sekali. Sholat itu hukumnya wajib. Oke, Alfianur, apa? Mengetahui tata cara sholat. Benar sekali. Oke, Haikal, apa yang Haikal pahami dari materi pertama dan sampai terakhir? Oke, sholat fardu, sholat wajib dapat dilakukan dengan keadaan apapun. Misalnya tadi apa? Kalau tidak bisa berdiri boleh